Alhamdulillahirabbil alamin, kita melihat Harry Pras sedang bersama sanjungannya yaitu Khalid Basalamah. Semoga mereka semua senantiasa diberikan hidayah bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Namun ada persoalan yang harus kami bahas di sini. Ketika kita memperhatikan celana yang dipakai oleh Harry Pras, kayaknya coba perhatikan sendiri teman-teman ya. Itu celananya Harry Pras itu kok kayaknya isbal, dalam artian sampai menutup mata kakinya. Bukankah menurut pandangan ustadz-ustadz kaum sebelah itu isbal atau pakaian yang menutup mata kaki itu hukumnya haram? Yang kedua, bagi kami seharusnya Harry Pras itu mumpung bersama Khalid Basalamah, menemui Khalid Basalamah sanjungannya, seharusnya ia itu mempertanyakan apa-apa yang sudah dinyatakan oleh Khalid Basalamah di beberapa media sosial yang sudah beredar. Di antaranya, cobalah tanyakan kepada Khalid Basalamah. Dia itu kan pernah berkata bahwasanya rukun wudhu itu ada dua, yaitu membasuh wajah dan tangan sampai siku saja. Selain itu, hukumnya sunnah muakkadah sebagaimana tayamum. Coba tanyakan ya kepada Khalid Basalamah untuk Mas Harry Pras. Tanya itu, mana dalilnya Ustadz? Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana yang mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu hanya membasuh wajah dan tangan sampai siku? Selain itu sudah sunnah muakkadah sebagaimana tayamum. Ada enggak? Kalau tidak ya langsung dibantah aja Pak ya. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Terus tanyakan juga kepada Khalid Basalamah. Dia itu kan juga pernah berkata, tidak boleh membaca surat yang sama di setiap rakaat sholat. Itu pernyataan Khalid Basalamah sudah beredar di YouTube. Dia itu mempersoalkan orang yang ketika di rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua juga membaca surat Al-Ikhlas. Kata Khalid Basalamah, hal yang demikian itu tidak boleh. Coba ditanyakan, ada nggak dasarnya? Karena setahu kami di dalam Sahih Al-Bukhari itu jelas ada sahabat Nabi Muhammad SAW di setiap rakaatnya. Rakaat pertama dia membaca surat Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga begitu, diulang-ulang terus itu. Surat yang sama diulang-ulang. Nabi setelah itu bertanya kepada sahabat tadi, kenapa engkau lakukan? Kenapa engkau selalu membaca surat ini? Kemudian sahabat itu menjawab, ini Sahih Bukhari Mas ya. Dia menjawab, sahabat tadi menjawab, aku cinta surat Al-Ikhlas Nabi. Mendengar jawaban itu akhirnya Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk surga. Tetapi oleh Khalid Basalamah hal yang demikian tidak boleh. Kalau ceritanya begitu berarti Khalid Basalamah itu sudah mempersoalkan bahkan menyalahkan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yang mana perbuatan sahabat Nabi itu juga dibenarkan oleh Nabi. Ini kan bermasalah ya. Terus tanyakan juga ya untuk Harry Pras, tanyakan kepada Khalid Basalamah itu. Dia itu kan pernah berkata bahwasanya kotoran manusia katanya najis berat. Kotoran manusia najis berat itu sudah beredar di YouTube ya. Coba tanyakan, kalau seumpama kotoran manusia itu najis berat ataupun najis mughalladho, cara beristinjanya bagaimana? Ayo. Ya Allah, ada nggak dalilnya? Ada nggak Al-Quran dan hadisnya? Jangan cuma pandai nuntut orang lain, mana dalilnya? Coba ditanyakan, dalilnya kotoran manusia itu najis berat menurut Khalid Basalamah itu mana? Ditanyakan itu ya. Kemudian tanyakan juga kepada Khalid Basalamah yang sudah mengatakan bahwa kotoran kucing itu bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau ada orang punya wudhu kemudian terkena kotoran kucing ataupun binatang yang dagingnya haram dimakan, maka wudhunya secara otomatis menjadi batal. Coba tanyakan kepada Khalid Basalamah ya, untuk Harry Pras tanyakan, ada nggak dalilnya Pak Ustadz bahwasanya kotoran kucing itu membatalkan wudhu? Ada nggak? Kalau memang ada monggo, atau menurut versi fikih 4 mazhab mungkin ya silakan. Kalau memang ada bahwasanya wudhu menjadi batal apabila orang itu menyentuh kotoran kucing ataupun hewan yang dagingnya haram dimakan. Tanyakan itu ya. Kemudian tanyakan juga kepada Khalid Basalamah yang mana dia sudah menyatakan bahwasanya dahi Nabi Muhammad SAW dan dahi para sahabat
Abu Bakar, Umar, Utsman itu katanya ada bekas warna hitamnya di dahinya. Coba ditanyakan, mana dalilnya? Hadis sahihnya mana yang mengatakan bahwasanya dahi Rasulullah maupun dahi para sahabat itu ada bekas hitamnya? Kalau tidak ada dalilnya, berarti ini kan memfitnah Rasulullah dan para sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga tanyakan kepada Khalid Basalamah, yang mana dia itu pernah berkata, doa setelah selesai sholat fardu itu tidak boleh. Sehingga dia menyarankan kepada para jemaahnya, kalau memang mau berdoa, berdoalah setelah selesai sholat sunnah. Kalau setelah selesai sholat fardu, jangan. Ini cobalah tanyakan, dalilnya mana? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Tanyakan ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri hukum ya. Kemudian tanyakan juga kepada Khalid Basalamah, yang mana dia itu sudah memperbolehkan orang makan ataupun minum. Bagi orang yang berpuasa masih boleh untuk minum dan makan meskipun sudah terdengar suara azan sholat subuh. Jadi disuruh lanjutkan itu. Meskipun sudah azan subuh dikumandangkan, kata Khalid Basalamah masih boleh makan dan minum. Coba tanyakan, ya Allah, ini kan berarti ajaran untuk membatalkan puasa koyok gitu ya. Kita tahu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Ada makanan, ada minuman, kok masih suruh dimakan itu? Silakan makan, silakan minum. Ya apa kira-kira? Luar biasa, tanyakan ya. Kemudian Khalid Basalamah juga pernah berkata bahwasanya gelar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, gelar karramallahu wajhah ini katanya Khalid Basalamah itu dari riwayat Syiah. Dari riwayat Syiah. Padahal kita tahu di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab para ulama salaf, itu ketika menyebut Sayyidina Ali, itu ada doa karramallahu wajhah. Itu ya, tanyakan kepada Khalid Basalamah. Dari mana dia itu mengatakan gelar karramallahu wajhah itu dari Syiah? Lagi pula karramallahu wajhah itu doa. Doa itu asalkan baik dari siapapun datangnya ya monggo. Namanya doa kok masih dipersoalkan? Piye sih? Kemudian tanyakan lagi kepada Khalid Basalamah, yang mana dia itu pernah berkata, bahkan katanya mau ngarang buku ya, Kiaiku Muhammad, kiai Anda siapa? Kiaiku Muhammad, kiai Anda siapa? Luar biasa ya. Dia itu sudah berani mengatakan bahwasanya kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kiai. Kiai dengan Nabi, kiai dengan Rasul itu sangat jauh berbeda. Kalau kiai itu tidak maksum, kalau Rasul, Nabi itu dimaksum. Kok sampai dia berani mengatakan kiaiku Muhammad, kiai Anda siapa? Ya kalau Muhammad siapalah seumpama ya gak masalah. Tapi persoalannya kalau dia itu mengatakan Muhammad maksudnya adalah kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kok dia beri gelar kiai? Wow, ini persoalan. Kalau kiai itu jelas tidak maksum, kalau kiai itu. Tapi kalau Nabi, Rasul itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Ini masa ya sekelas Khalid Basalamah berani sekali menyebut Nabi Muhammad sebagai kiainya. Na'udzubillahi min dzalik. Coba tanyakan itu ya. Mumpung ya mungkin sudah ada kontak dengan Khalid Basalamah barangkali. Kan enak ya nanya-nanya. Oh ya, jangan lupa celana Anda itu kalau mau mengikuti sutat-sutat Wahabi, ya jangan sampai menutup mata kaki ya. Saya lihat, saya perhatikan kok kayaknya celana Anda itu menutup mata kakinya. Entah saya salah lihat atau apalah, Allah alam. Yang jelas kalau menurut versi Wahabi kan celana ataupun pakaian yang sampai menutup mata kaki itu finnar. Tanpa harus melihat koyitnya nanti ya, bagaimana hadis itu, cara memahaminya bagaimana, tidak peduli kalau Wahabi. Pokoknya ada hadis begini pokoknya. Tidak peduli, nanti ada mukoyit itu nggak peduli mereka itu. Ya biasalah ya, namanya kaum sebelah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Harry Pras. Coba tanyakan apa-apa yang sudah kami sampaikan di video ini. Tanyakan itu kepada Khalid Basalamah. Mana dasarnya dia